datang di podcast RSUD Kota Bogor. Saya Rata Dwi Fatmawati, ahli gizi RSUD Kota Bogor. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tema mengenai mengatur pola makan sehat untuk mengendalikan tekanan darah tinggi atau yang kita sebut adalah hipertensi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat dan juga sering tidak disadari untuk gejalanya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana pola makan sehat untuk mengendalikan tekanan darah tinggi tersebut. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Elisa, spesialis gizi. Selamat datang, dokter. Iya, Ya. Oke, baik, mungkin ini ya dok, kita lanjut aja ya dok. Nah, mungkin ini untuk pembukaan nih dok ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu? Dan kenapa nih penyakit ini tuh sering banget disebut dengan silent killer dok? Jadi itu tadi pertanyaan hipertensi itu apa? Hipertensi itu jadi penyakit di mana tekanan darahnya itu tinggi. Biasanya tekanan darahnya itu kan dua kan sistolik yang atas dan diastolik yang bawah. Jadi tekanan darah yang atasnya di atas 140, kalau yang bawahnya itu biasanya kita pakai patokannya katoknya di 90. Jadi di atas 140 atau bawahnya 90. Itu yang disebut hipertensi. Kenapa tadi satu lagi Kenapa disebut dengan silent killer? Kenapa disebut dengan silent killer hipertensi ini? Karena pada kebanyakan penderita hipertensi ini tidak bergejala. Jadi baru ketahuan bisa didiagnosis hipertensi kalau dilakukan pengukuran tekanan darah secara rutin dan ketahuan tensinya ternyata tinggi. Bisa jadi nggak ada gejala, tahu-tahu pas diperiksa tensi tinggi di atas 140, misalkan 160 per 100 itu bisa, dan tidak selalu bergejala, kebanyakan tidak bergejala. Oke, baik. Berarti memang sangat berbahaya sekali ya dok ya untuk hipertensi tersendiri ya. Oke, baik. Lalu ini dok, berbicara tentang hipertensi ya, sebenarnya seberapa pengaruh sih dok untuk pengaturan pola makan itu untuk tekanan darah seseorang? Kalau tekanan darah dari pola makan sebenarnya cukup berpengaruh ya di sini, di mana pola makan di sini harus diatur karena kan biasanya kebiasaan pola makan kita yang sekarang ini kebanyakan cenderung makanannya cepat saji, terus makanannya asin, walaupun nggak asin tapi cepat saji, ternyata kandungan garamnya tinggi. Nah itu biasanya dari penelitian disebutkan bahwa salah satu untuk mengendalikan yaitu dengan mengendalikan pola makan, karena ini modifikasi dengan gaya hidupnya diharapkan nanti hasilnya bisa mengendalikan tekanan darah tingginya itu, walaupun sebenarnya banyak faktor-faktor lain di luar pola makan aja. Gitu. Berarti tapi paling nggak cukup berpengaruh kan untuk membantu mengendalikan. Iya, betul sekali dok. Berarti memang untuk pengaturan pola makan di sini nggak selalu berhubungan dengan penurunan berat badan ya dok ya, tapi berhubungan dengan kesehatan ya, terutama untuk mengontrol atau mengendalikan tekanan darah itu sendiri ya dok ya. Oke, baik. Nah selanjutnya ini dok, nah menurut dokter nih makanan atau minuman apa saja sih dok yang menjadi pemicu utama tekanan darah di masyarakat? Makanan atau minuman apa saja yang bisa memicu darah tinggi? Betul. Biasanya ini makanan-makanan yang pertama itu yang rasanya asin, bisa kandungan garamnya tinggi. Walaupun belum tentu asin, kadang-kadang ada yang kita lihat di label makanan kemasan, biasanya yang paling mudah kita lihat rasanya belum terlalu asin, tetapi dilihat kadar natriumnya cukup tinggi. Nah sebenarnya kalau untuk membantu mengendalikan tekanan darah, yang harus diperhatikan di sini adalah kadar garamnya. Di situ kadar garamnya juga tidak boleh berlebihan. Jadi cukup paling tidak maksimal hanya 1 sendok teh per harinya. Kemudian juga makanan-makanan lain seperti makanan yang junk food atau makanan-makanan yang bersantan, berlemak gitu, atau yang lemak jenuhnya tinggi. Nah ini tidak dianjurkan karena nanti hubungannya juga dengan meningkatkan tekanan darah, karena pembuluh darahnya ini menjadi lebih kental gitu ya. Bisa seperti itu gambarannya ya, karena kadar lemak di dalam darahnya ini cukup tinggi sehingga mengganggu elastisitas dari pembuluh darah juga, jadi gampang kebentuk plak. Jadi kalau gampang kebentuk plak, jadi kalau misalkan di ibarat selang ada yang nempel-nempel, nah itu kan akhirnya nggak lancar, lama-lama bisa mengakibatkan
tekanan darah tinggi, terus lama-lama komplikasi juga ke penyakit lain, penyakit jantung, penyakit stroke juga bisa, ginjal juga bisa, ada komplikasi lain yang berhubungan dengan pembuluh darah. Itu organ lainnya. Baik, berarti memang untuk makanan dan minum-minuman yang beredar sekarang ya dok ya, termasuk yang instan-instan ya, itu memang sangat cukup berpengaruh juga ya dok ya terhadap tekanan darah tinggi, bahkan bisa menuju ke komplikasi seperti stroke atau jantung itu sendiri ya dok ya. Makanan manis pun katanya juga bisa memicu ya. Oke, baik. Ya, mungkin selanjutnya ini dok. Nah dok, pertanyaannya ini mungkin banyak yang ditanyakan oleh masyarakat atau biasanya pasien-pasien ya dok ya. Kira-kira nih untuk penderita hipertensi tersendiri kan kadang apalagi bapak-bapak ya dok ya suka mengkonsumsi kopi nih. Nah itu untuk penderita hipertensi tersendiri itu masih boleh nggak konsumsi kopi dan makanan bersantan lainnya dok? Kalau kopi dan makanan bersantan sebenarnya masih boleh, tapi benar-benar harus dibatasi. Ya, karena kalau untuk kopi ini kebanyakan memang kalau pada orang-orang yang sensitif sekali terhadap kafein, kalau kopi ini kan ada kafein ya. Kalau yang sensitif itu gampang menaikkan tekanan darah. Tetapi ada juga yang tidak sensitif, biasanya masih aman-aman aja. Tetapi sebaiknya karena kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa di badan kita masing-masing, sebaiknya memang konsumsi kopi pun dibatasi. Gitu, jadi tidak berlebihan juga, paling cukup 1 atau 2 gelas kecil sehari itu cukup, kemudian gitu. Kemudian untuk makanan bersantan juga sebaiknya memang dibatasi, gitu. Karena kan tadi sebenarnya tidak dianjurkan pada pasien-pasien yang mengalami darah tinggi ini untuk mengkonsumsi lemak-lemak jenuh. Santan ini kan lemak jenuh ya, gitu. Jadi semakin banyak asupan lemak jenuhnya, nanti kadar lemak dalam darahnya atau kolesterolnya itu biasanya juga agak bermasalah kalau darah tinggi. Nah ini yang mengganggu dari pembuluh darahnya ini. Gitu. Oke, baik. Berarti memang sangat berpengaruh banget ya dok ya. Oke, nah ini dok, salah satu tantangan untuk penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi ini kan mengurangi garam ya dok ya. Biasanya tuh karena udah keseringan makan makanan yang gurih tuh biasanya pasien atau masyarakat yang ada hipertensinya tuh agak sulit nih dok ya untuk makan makanan yang agak sedikit kurang asin istilahnya ya. Nah menurut dokter bagaimana nih cara sederhana mengurangi konsumsi garam tanpa mempengaruhi rasa makanan tersebut dok? Kalau yang udah terbiasa makan asin nih yang biasanya yang gurih gitu kan, ya paling enggak sebenarnya bertahap pelan-pelan dikurangi. Jadi bukan artinya tidak sama sekali dipangkas benar-benar tanpa garam gitu, jangan. Gitu, karena kan tetap badan kita perlu garam, asupan garam. Ya, untuk salah kita kan aktivitas untuk elektrik itunya kan perlu garam-garam natrium juga salah satunya. Nah jadi bisa bertahap pelan-pelan dikurangi kadar asinnya, misalkan udah biasa gurih dikurangi pelan-pelan sedikit. Tadinya misalkan pemakaian garamnya cukup banyak, dalam 1 hari bisa 1 sendok teh lebih, dikurangi dikit-dikit sampai akhirnya ke 1 sendok teh, atau kalau bisa di bawah itu mungkin setengah atau 3/4 sendok teh, itu juga bisa. Kemudian juga sebenarnya bukan garam yang rasanya asin aja di sini. Kalau untuk penderita hipertensi yang perlu sebenarnya diperhatikan adalah garam yang natrium di sini, gitu, natriumnya. Ya, jadi biasanya di sini kadar natriumnya itu tinggi pada makanan-makanan yang pertama makanan asin, kemudian makanan yang diawetkan tuh biasanya ya. Terus makanan cepat saji biasanya juga kadar garamnya tinggi. Kemudian makanan-makanan seperti nugget, sosis, kemudian keripik, kerupuk. Nah, kerupuk juga nggak kerasa asin kan? Betul. Tapi gurih ternyata kadar garamnya ya sebetulnya cukup tinggi juga. Betul. Iya, karena memang banyak pasien tuh yang hipertensi tuh sering ditanyakan makan kerupuk gimana? Sering banget. Jadi memang bentuknya kecil ya dok ya, tapi lama-lama tuh biasanya nggak kerasa banyak, bisa 1 bungkus ya dok. Betul, ya. 1 bungkus bisa sendiri. Betul. Dan itu nggak kelihatan sebagai bentuk garam. Betul. Sebenarnya yang harus dipantau di sini kan ada jumlah garam natrium ini dalam sehari yang lebih dari 1 sendok teh per hari kan itu garamnya. Termasuk yang di dalam olahan makanan-makanan lain yang tidak terlihat itu termasuk hitungan. Gitu sebenarnya. Ya, jadi semakin banyak makan makanan ringan, makanan cepat saji, ya makanan kerupuk banyak-banyak nggak kerasa ternyata garamnya yang masuk ke dalam tubuh sudah lebih dari yang direkomendasikan. Iya, karena memang
yang makanan kecil-kecil itu memang nggak disadari ternyata banyak ya dok ya, kandungan natriumnya ya. Makanya banyak tuh pasien-pasien atau masyarakat sekitar atau umum biasanya itu memang tanpa sadar ngemil bilangnya makannya cuma sedikit kok, sering cuman makan cemilan paling satu bungkus kerupuk lumayan ya dok ya, tapi itu ya natriumnya. Oke, baik. Ya udah. Selanjutnya ini dok, selain menjaga pola makan nih untuk mengendalikan tekanan darah tinggi ya dok ya. Nah, kira-kira ada kebiasaan apa lagi dok yang untuk membantu mengendalikan tekanan darah itu? Ya, jadi untuk membantu mengendalikan tekanan darah, selain dari pola makan, tentunya harus hidup yang lebih sehat. Dimana hidup yang lebih sehat ini itu sangat banyak sekali ya. Pertama dari pergerakan atau aktivitas fisiknya harus rutin. Kemudian juga kelola stres juga, ya. Kemudian jangan merokok, salah satu juga bisa membantu memperbaiki pola hidup kita supaya lebih sehat. Kemudian juga akhirnya diharapkan dapat memperbaiki tekanan darah kita. Gitu, baik. Berarti untuk olahraga, nah ini dok terkait olahraga, kan memang sebagian besar tuh pasien hipertensi tuh ada ke usia yang tua ya, misalnya lansia ya dok ya. Nah kadang-kadang kalau untuk olahraga tuh lansia agak sulit ya dok ya untuk pergerakannya. Kira-kira nih dok, untuk olahraga tersendiri ada nggak yang dianjurkan untuk lansia yang mengalami hipertensi dok? Olahraga yang dianjurkan, ini olahraganya yang pasti menderita hipertensi, terutama lansia, jangan yang terlalu berat, gitu. Jangan terlalu sampai dipaksakan banget, nanti tekanan darahnya yang ada nggak stabil juga. Dipaksakan terlalu capek, yang terlalu berat, akhirnya tensi juga meningkat lagi, gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dilakukan mulai dari aktivitas kecil yang sederhana, aktivitas ringan aja, mau dari senam boleh, atau mau jalan pagi boleh, jalan-jalan ya sekitar rumah itu nggak masalah, gitu. Atau jalan kecil-kecil atau jalan agak sedikit cepat itu boleh-boleh aja, gitu. Jadi bukannya artinya harus olahraga berat kayak lari itu ya. Mungkin kalau lansia juga kan terbatas kan pergerakannya juga, itu nggak harus seperti itu. Yang penting ada pergerakan yang rutin itu yang bisa dilakukan. Oke, baik. Yang penting ada aktivitas ya dok ya, untuk aktivitas. mengatur pola makan tekanan darah tersebut ya dok ya. Aktivitasnya yang cukup yang ringan sampai yang sedang. Oke, baik. Nah dok, mungkin ini sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dari audiens ya dok ya. Sepertinya udah ada yang masuk nih dok. Oke, sebentar. Nah, ini ada yang bertanya dok, dari Bunda Lili. Nah dok, apakah benar garam Himalaya lebih aman dibanding garam biasa untuk hipertensi? Garam Himalaya ya? Betul dok. Kalau katanya garam Himalaya lebih bagus. Betul sekali. Iya, sebenarnya garam Himalaya ini kan sumbernya dari gunungan Himalaya ya. Sebenarnya kalau yang saya tahu itu setelah saya baca, ini kandungan natriumnya pun sebenarnya hampir sama dengan garam-garam yang biasa kita pakai sehari-hari di garam dapur itu. Gitu. Jadi tetap ada kandungan natriumnya, natrium klorida kan garam Himalaya juga. Itu sumber dari sana. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang untuk hipertensi relatif lebih aman, menurut saya enggak ya. Oke, berarti sebenarnya garam Himalaya dengan garam biasa itu sama ya dok ya. Cuman cara kita untuk pemorsiannya aja ya dok ya. Jadi kembali lagi ke takaran penyajiannya dalam satu hari. Jadi jangan melebihi dari porsi yang dianjurkan untuk kadar garam natrium. Oke, baik. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan ini dok. Bagaimana cara menyiasati pola makan saat kita terpaksa makan di luar atau beli makan cepat saji dok? Cara menyiasati. Pertama sebaiknya memang tidak dianjurkan makanan cepat saji terus menerus. Kalau makan di luar pilih-pilih. Mungkin keliling dulu lihat ada makanan apa gitu. Jangan pilih cepat saji dulu ya. Pilih makanan lain mungkin yang lebih sehat lah gitu ya kan. Mungkin yang bentuknya lebih real food. Jangan yang makan terlalu banyak makanan olahan gitu. Gitu. Jadi cari dulu mana yang paling baik di antara pilihan makanan yang ada. Sama tadi pilihan minumnya juga jangan yang banyak gulanya, ya kan nanti pengaruh juga ke darah tinggi secara nggak langsung. Oke,
Berarti memang saat di luar kita harus lebih pilih-pilih ya dok ya. Lebih amannya cari dulu makanan yang kira-kira sehat dulu lah ya. Abis itu kalau misalkan kepepet boleh lah sedikit ya dok ya. Sedikit aja, tapi jangan tiap hari. Betul. Walaupun kepepet tetap dipilih. Misalkan makan apa nih ya, makan cepat saja, gampang tuh apa sih, kayak ayam goreng gitu yang kayak fried chicken ya. Betul. Ya mungkin ya biasanya kan yang banyak garamnya itu di tepungnya ya. Betul. Mungkin tepung kulitnya itu jangan dimakan, disingkirin aja, sisi di dalamnya mungkin air masih bisa. Tapi walaupun sebenarnya lemak kan di sini lemak jenuh juga ya, kalau juga digoreng, palingnya kita bisa mengurangi sedikit. Walaupun kan tetap aja di kandungan ayam yang digorengnya pasti ada lemak jenuhnya agak lebih tinggi. Tapi tetap tidak dianjurkan untuk setiap hari, jarang-jarang aja. Palingnya 1 minggu sekali, atau kalau bisa 2 minggu sekali. Lebih bagus kalau 1 bulan sekali ya, lebih lama lebih bagus ya. Iya betul. Jadi biasakan untuk mulai mencari makan makanan yang kandungannya yang seimbang gitu, tetap supaya ke depannya kebiasaan kita sehari-hari terbiasa dan akhirnya nggak susah untuk mencari makanan, untuk pilih-pilih makanan. Oke, benar-benar. Oke, berarti dengan cara pilih-pilih ya dok ya, untuk lebih selektif istilahnya ya di luar ya. Oke, baik. Sama ini dok, ada lagi. Oke, sebentar. Nah, ini ada pertanyaan, minuman manis itu ngaruh nggak ya dok terhadap hipertensi? Minuman manis ya, kalau dari minuman manis ke hipertensi itu dari referensi yang ada sih menyatakan iya, tapi ini hubungannya memang nggak langsung. Ya nggak seperti garam, natrium itu hubungannya langsung pada hipertensi karena sifatnya menahan cairan kan itu, jadi biasanya untuk tekanan darahnya akan lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau tadi yang manis, ini kan biasanya sumbernya gula. Nah, ini biasanya nanti hubungannya dengan kelebihan berat badan, di mana kelebihan berat badan terjadi di dalam tubuhnya itu istilahnya banyak radikal bebas, ya banyak polusi gitu istilahnya. Terus juga peradangan sel-sel dalam tubuhnya itu istilahnya lebih meradang gitu ya. Nah, nanti ini hubungannya dengan segala macam penyakit gitu, salah satunya darah tinggi ini. Walaupun nggak darah tinggi aja, nanti bisa penyakit lain juga yang muncul. Oke, mungkin kita boleh ya dok ya minum minuman manis, tapi memang jangan yang manis banget gitu ya dok ya. Iya. Misalnya mah manis-manis sedikit istilahnya Sedikit gitu ya. aja manisnya, atau mulai bertahap dikurangi untuk kadar rasa manisnya. Oke, dan juga dibiasakan. Oke, beda juga sebaiknya tuh jangan dikonsumsi tiap hari juga ya dok ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, lalu ini ada lagi dok. Saya sepertinya ini maksudnya saya sering hipertensi. Apakah emang 100% karena dari makanan atau faktor kurang tidur dapat mempengaruhi dok? Nah, Jadi mungkin dia sering tensinya tinggi nih dok. Apakah itu memang 100% karena dari makanan atau dari faktor kurang tidur gitu dok? Nah, ini harus dievaluasi lebih lanjut. Apakah memang dari makanan aja, atau dari kurang tidur, atau memang aktivitas fisiknya kurang, gitu ya. Jadi sebenarnya kan tadi untuk hipertensi ini, darah tinggi ini bukan faktor dari makanan ini berdiri sendiri, dari kurang tidur berdiri sendiri, enggak. Jadi munculnya penyakit itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, pertama mungkin faktor genetik bisa mempengaruhi, tapi itu dilihat lagi faktor lingkungannya apa. Apakah memang dari lingkungan ini kan bisa dari tadi makanan, kemudian juga aktivitas fisik, kemudian kurang tidur juga bisa, atau manajemen stres juga bisa. Nah, itu harus kita lihat secara keseluruhan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak berdiri masing-masing. Ya, gitu. Jadi harus dievaluasi lebih lanjut apakah yang menyebabkan tekanan darah tingginya ini. Jadi memang harus dilihat dulu ya faktornya tuh apa yang paling dominan ya dok? Iya, yang paling dominan apa? Tapi tetap kalau makan harus dijaga. Karena harapannya akan membantu menurunkan tekanan darah. Oke, baik. Oke. Sama faktor lainnya tadi, olahraga jangan lupa. Iya, betul. Semuanya harus dikendalikan sih faktor-faktor itu. Karena memang hanya satu aja. Karena memang olahraga tuh memang yang pas buat ngendaliin ini ya dok ya, semua jenis penyakit ya istilahnya ya. Karena kalau kurang aktivitas pun akan lebih cepat terkena penyakit juga ya dok ya. Penyakit hampir yang penyakit macam-macam, bukan darah tinggi aja. Betul. Soalnya kelola stres juga sama. Kalau badan kita stres tadi, inflamasi peradangan dalam tubuh tinggi,
ya istilahnya radikalnya tinggi dalam tubuh, akhirnya gampang terkena penyakit lainnya. Jadi semuanya memang saling berkesinambungan, jadi semua faktor memang harus dikendalikan. Oke, baik. Oke, mungkin dari kan kayaknya sudah terjawab semua nih, Dok. Sudah semuanya Ya, sudah terjawab semua. Oke, mungkin dari pembahasan hari ini cukup sangat menarik ya, Dok ya. Dan juga dapat ditarik kesimpulan nih, Dok ya, bahwa untuk hipertensi ini merupakan kondisi yang dapat dikendalikan melalui pola makan dan juga gaya hidup sehat ya, Dok ya, meliputi mengurangi atau membatasi konsumsi garam ya, Dok ya tadi. Lalu konsumsi banyak sayur dan buah ya, terus rutin olahraga, lalu atur pola istirahat juga ya, Dok ya. Nah, selain itu tadi ada juga antara garam Himalaya dan garam biasa ya, ternyata memang nggak ada bedanya, cuman terkait kita penyajiannya saja, jangan terlalu berlebih ya, istilahnya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, Dok ya. Baik, nah mungkin semoga podcast hari ini bermanfaat dan juga sebagai awal mula memulai hidup sehat. Oke, baik, untuk selanjutnya terima kasih banyak ya Dokter Elisa untuk ilmunya. Ya, Baik sekali, Dok. semoga bermanfaat ilmunya. Oke, amin, Dok. Oke, mungkin itu saja. Saya Ratna pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.